Assalamualaikum Pak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Pemirsa, saat ini kami bersama Pak Zen sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kemasjidan YWAM. Hari ini adalah merupakan kebahagiaan kami karena Pak Zen sudah bisa hadir di sini dan boleh nggak Pak sharing sedikit tentang masa kecil Pak Zen, barangkali dulu tuh Pak Zen dari mana, kemudian juga ngajinya bagaimana sih, kok bisa ya masih muda gini udah wow keren gitu. Mangga Pak Zen. Ya, terima kasih. Kalau takdirkan saya dari kampung yang jauh dari peradaban gitu ya. Jadi di Jawa Tengah itu ada satu kecamatan terisolir dulu namanya Banyumas di Subyuh itu. Itu belum ada listrik di sana. Jadi kalau ngaji saya itu cukup jauh ke musola gitu. Guru ngaji saya luar biasa memberikan saya penanaman pondasi dasar baca Quran, kemudian pokoknya apa saja lah ya cara pengajian itu. Nah dari kampung kecil itulah saya kemudian karena kodorohnya orang tua tidak mampu, sehingga mencari-cari beasiswa. Sampailah kemudian ke Jakarta, kemudian sempat aktif di Masjid Al-Azhar Singamangaraja di YIS. Oh, di YIS ya. Nah, kemudian saya masuk di Mahat. Waktu itu di Al-Hikmah Mampang itu ada program 4 tahun hafal Quran. Jadi tahsin dan tahfiz itu dulu di program kayak S1 4 tahun. Nah dari situ kemudian saya mencoba mengadu peruntungan masuk ke UI. Di UI kemudian diterima di Fakultas Sastra. Nah, kemudian ngambil prodi Sastra Arab. Nah, jadi sastra, kemudian saya sambil bekerja, kemudian sambil menghafal Quran. Pokoknya kerja apa saja lah, yang penting halal gitu ya. Saya dulu banyak nulis. Juga nulis, cerpen, cerita pendek gitu. Jadi uang. Kemudian tahun 99 kami mendirikan nama Yayasan Pondok Pesantren Majelis Terapi. Kami konsen pada kajian-kajian psikologi karena kodrohnya saya belajar juga di S1 psikologi. Kemudian dari situ kita buka rumah tahfiz sampai hari ini. Di rumah tahfiz ini adalah rumah tahfiz yang gratis untuk yatim duafa dan ada yang sudah sampai 30 juz kemudian kita kuliahkan. Jadi pengalaman menghafal Quran itu ya dari kampung itu di kampung terpencil listrik tidak ada loh, listrik tidak ada, gelap gulita, hanya pakai apa ya dulu ya? Semplek gitu ya, ya lampu, ya. Dan dari orang tua yang bukan background agama. Kampung saya itu banyak orang-orang yang nggak kenal agama dulu, Islam kejawen. Tapi Allah takdirkan saya ketemu dengan orang hebat, guru-guru saya hebat, dan disitulah saya mendapatkan pencerahan dari sisi keilmuan dan sebagainya. Jadi akhirnya sampai menyelesaikan studi S3 dengan tanpa biaya orang tua. Luar biasa ya. Siswa yang kemudian ya itulah cara Allah memberikan kepada kita. Dan hafal Quran itu luar biasa memang ya. Jadi sumbangan kalau orang-orang bercerita bahwa hafal Quran itu bisa menjadi magnet ilmu yang luar biasa. Nah, kontrolnya saya sekarang dosen di Pascasarjana PT di Jakarta, perguruan tinggi Al-Quran yang memang konsen di bidang Al-Quran sampai S3. Jadi bahkan ada mahasiswa saya yang di S3 itu dokter spesialis, dia bilang saya hafal ribuan nama obat tapi begitu hafal Quran itu luar biasa sulitnya. Maka dia berharap nanti saya akan bikin program S1 kedokteran yang diutamakan hafal Quran. Karena beliau pengalaman pribadinya. Nah di sini saya makin yakin bahwa Al-Quran itu bisa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Apalagi belajar loh. Apalagi hari ini kalau hari kita lihat anak-anak yang sedang hafal Quran itu harusnya bangga orang tuanya dan sebagai guru juga harus bangga karena punya andil amal soleh di situ. Amin. Amin.
Untuk ini Pak Zain, menurut Pak Zain nih, pandangan Pak Zain generasi milenial sekarang saat ini dan generasi Qurani yang kita hadapi saat ini, kira-kira tantangannya apa nih ke depannya Pak Zain? Ya, tantangan sangat berat ya. Hari ini kan teknologi media itu berpengaruh besar perubahan siklus perubahan pada emosi ya. Di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai, kami membuka ruang konsultasi gratis untuk psikologi Islam. Itu yang datang kemarin sore itu ada 2 orang. Di pesantren ya terkenal di Indonesia yang ada 30 juz sudah hafal, ada yang baru berapa juz, itu mengalami depresi. Jadi tantangan hari ini sebenarnya tidak hanya tantangan dari sisi budaya ya, tapi dari sisi personalnya. Maka menurut saya kita perlu nih di instansi sekolah itu perlu berkoordinasi dan berimprovisasi dengan stakeholder ya, orang tua. Makanya kami di Yayasan Wakaf Muhajirin itu sudah ngumpulin jamiah nih. Kita yang sinergi nih dengan jamiah bahwa ke depan. Yang dihadapi ke depan ini tantangan sangat berat. Jadi anak-anak kita yang dengan lingkungannya di rumah, di sekolah, nanti di masa yang luar biasa besar, maka tantangan ini harus dicapai oleh para orang tua dan guru ya. Orang tua itu menurut saya kemarin sempat kita tawarin nih ke teman-teman pengurus jamiah. Ada 4 pendekatan ilmu yang perlu dikuasai. 1 ilmu agama, ilmu psikologi, komunikasi dan pedagogi. Kenapa 4 ilmu penting? Karena sebagai orang tua hari ini kan pandemi ini mengajarkan ya. Ya, betul. Tiba-tiba orang tua jadi guru. Iya. Gitu. Jadi imam. Tiba-tiba orang tua jadi psikolog di rumah menghadapi anaknya. Nah, maka kami berharap ke depan nih kita bisa sinergi ya, sekolah dan kami pengurus yayasan dengan stakeholder yang lain. Ayo kita sama-sama benahi dan bentengi nih generasi kita, terutama yang di sekolah ya. Maka yang misalnya teman-teman yang ingin misalnya nih SMS 9 ini kita mau jadikan pilot project nih misalnya program tahfiznya. Ini menjadi hari ini kan luar biasa ya. Ada yang sudah hafal 5 juz, ada yang 9 juz, itu kan amazing, luar biasa. Bahkan tadi ada kakak alumni yang sudah 30 juz. Artinya ini adalah sesuatu yang menjadi hal menarik untuk disampaikan kepada masyarakat yang mau masuk sekolah, anaknya ingin jadi tahfiz gitu ya, dan dia menguasai juga akademiknya. Rasanya SMS 9 menjadi pilihan untuk bergabung buat putra putrinya. Amin. Ada kebanggaan karena saya dulu tadi ditakdirkan orang tua tidak mampu. Ayah saya itu lulus jebolan kelas 3 SD. Ayah saya jebolan kelas 1 SD. Ibu saya jebolan 3 SD. Dan saya berbangga saya sampai S3. Luar biasa. Cara Allah mendidik saya dari orang tua. Kalau teorinya pendidikan kan orang tua melahirkan anak yang baik. Tapi teori itu hanya teori. Nah, saya membuktikan bahwa Quran itu bisa menjadi pemicu ya. Maka wisuda hari ini membuktikan bahwa tadi kita lihat ada yang sudah hafal sekian juz. Di tengah kota loh nih. Ya, betul. Gitu ya, yang tantangannya luar biasa besar, maka kesan saya hari ini amazing. Ini menjadi pertanda bahwa Quran itu bisa diterima di mana saja dan dia bisa menjadi pintu keberkahan. Baik sisi akademik maupun akademik. Buat mereka anak-anak yang sedang hari ini tahfiz, saya yakin itu adalah pintu khusus mereka ke depan. Betul. Dan buat orang tua ini juga pintu keberkahan. Ada sebuah hadis gini, man kharaja talabal ilm fa huwa fi sabilillah yarji. Jadi siapa yang keluar untuk ilmu maka dia sedang berjihad sampai dia kembali. Maka buat para bapak ibu guru juga ini amazing ya. Mau saya ayo luruskan niat ketika bapak ibu ngajar, niatkan itu juga bagian dari belajar. Karena hadis tadi itu kaitannya dengan keluar ilmu, kalau belajar, kalau saya mengistilahkan itu pendekatan learning, jadi bukan teaching. Kalau learning itu kan sama-sama belajar. Kita belajar sambil mengajar dan belajar itu konsepnya. Dan Bapak Ibu guru sudah menanamkan satu ladang pahala besar karena disinilah nanti akan terpatri ke depan ada amal soleh yang ditanamkan buat mereka. Kan itu tidak akan hilang. Yang mereka amalkan hari ini adalah menghafal. Nanti ibu ada yang ngajarin matematika, baca ikro, semua itu kan mereka akan besar, nanti mereka punya anak akan ditularkan kembali. Maka itulah yang kata hadis Nabi, nanti ketika meninggal itu ada 3 amalan yang tidak terputus. Di antara ada ilmu yang manfaat. Nah,
Bapak Ibu guru itu mendapatkan jatah di situ. Amin. Amazing mulai hari ini. Ya. Ya, untuk semua guru, orang tua murid. Luar biasa Pak Zen. Semua bahwa kita semua jadi keluarga Quran itu keluarga yang barokah. Amin. Saran Pak Zen untuk SMP 9 ke depan ini, bagaimana cara mengembangkan tahfiz yang menjadi harapan kita semua? Ya, perlu mediasi, bahwa orang di luar sana belum ada yang tahu bahwa di SMP 9 itu ada program tahfiz. Saran saya SMP 9 itu harus mengemas betul. Jadi program ini harus dikemas dengan baik, dipromosikan dengan baik. Betul. Kalau dalam bahasa teori makanan itu packagingnya harus baik. Yes, betul, jadi setuju. Harus dikemas dengan baik. Saya yakin karena kontennya sudah lumayan baik ya, agak bagus ya. Packaging aja ya, betul. Sama yang keluar bahwa kalau Anda masukkan di SMP 9 itu tidak salah, karena di samping menguasai akademik, betul, juga hafalan Quran, di sana pasti adabnya baik, akhlaknya baik. Ya, betul. Makanya saran saya ya teman-teman improvisasi, ini bagian dari konten promosi nanti ke depan, bahwa betul. di SMP 9 itu ada program unggulan tahfiz. Itu program unggulan, karena itulah yang menjadi keberkahan itu, insya Allah. Insya Allah. Saya jadilah guru pembelajar. Oke. Perbanyak literasi, bukan literasi bahwa kalau ngajar jangan menggunakan pendekatan teaching tapi learning. Okay. Kalau teaching itu kan baking concept education, ngajarnya merasa paling pandai. Tapi kalau learning, maka dia mengajar, dia sedang belajar. Betul. Maka banyak ayat Al-Quran yang berikan improvisasi untuk itu. Maka jadilah guru pembelajar, guru yang menjaga dirinya untuk terus belajar, mengembangkan diri untuk murid-muridnya yang lebih baik lagi. Excellent, insya Allah, untuk para guru kita. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak Zen atas kehadirannya. Insya Allah mohon disupport terus kami di SMP agar bisa mengaplikasikan apa yang telah Pak Zen sampaikan ke kami. Insya Allah. Ya. Kita akan saling dukung. Kami Yayasan akan mendukung program kegiatan ini, dan insya Allah ke depan bisa sinergi lah. Siap, insya Allah. Terima kasih. Ini mungkin Pak Zen pernah dapat, nanti akan kami mohon izinnya. Saya akan masukkan Pak Zen di sini untuk tamu kita dari Yayasan untuk hari ini. Mungkin pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan Pak Zen. Sekali lagi Pak Zen, terima kasih. Nanti informasi yang lainnya yang ingin kami gali lagi sebagai pembelajar, guru pembelajar, kita akan minta Pak Zen untuk sharing session bersama kita ya Pak Zen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.